Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Wika Yudasyanti selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia Hukum. Baik, kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu surat perjanjian kerjasama. Kelompok kami terdiri dari Melinda Claudia, Muhammad Aldi, dan Muhammad Iqbal. Untuk Saudari Melinda dipersilakan untuk memaparkan materi kali ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang hasil presentasi kami, yaitu membuat surat perjanjian kerjasama. Pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, kami yang berdatangan di bawah ini merupakan perwakilan dari PT Sinar Jaya. Pihak pertama yaitu Saudara Muhammad Iqbal yang bekerja sebagai karyawan PT Sinar Jaya selaku manajer dengan nomor KTP 35271 3300 302 002 yang beralamat di Jalan Lowokwaru nomor A3/23 Malang dengan nomor telepon 0818 2563 7810, dan pihak kedua yaitu Melinda Claudia yang bekerja sebagai wira swasta dengan nomor KTP 2637 122 0020 4003 yang beralamat di Jalan Limboto Raya F4 strip F6 Sawo Jajar Malang dengan nomor telepon 0852 7381 1489. Pasal 1 yaitu mengenai tentang status. Pihak pertama mewakili PT Sinar Jaya menyetujui untuk bekerja sama dengan pihak kedua, yang dalam hal ini pihak kedua sebagai distributor utama atau agen tunggal oleh pihak pertama untuk memasarkan semen produksi PT Sinar Jaya. Lalu pasal 2 yaitu tentang jenis barang. Pihak pertama merupakan kelompok perajin yang khusus membuat semen dengan ukuran 50 kilo yang satu harinya bisa menghasilkan 500 kubik per hari. Lalu mengatakan setuju untuk mengadakan kerjasama dengan pihak kedua untuk memasarkan keseluruhan barang-barang produksi dari pihak pertama. Lanjut kita ke pasal 3 tentang target market, yaitu pihak kedua bersedia memasarkan semen produksi pihak pertama tersebut ke seluruh wilayah Indonesia, dan jika memungkinkan akan dicoba untuk dipasarkan ke luar negeri atau ekspor melalui rekanan bisnis pihak kedua yang telah disetujui oleh pihak pertama. Lalu tentang pasal keempat yaitu wilayah pasar. Untuk sasaran pasar seperti yang dimaksud pada pasal 3 sebelumnya, pihak kedua memilih pasar Indonesia sebagai prioritas utama dan pihak pertama sudah menyetujuinya. Tentang pasal kelima yaitu jangka waktu. Sebagai langkah awal dari kerjasama ini, pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menetapkan batas waktu selama 1 tahun masa percobaan, dimulai sejak ditandatanganinya surat ini. Setelah masa percobaan tersebut, pihak pertama dan pihak kedua akan mengadakan evaluasi penilaian bersama sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kerjasama berikutnya. Lalu pasal ke-6 yaitu tentang teknik, bimbingan, petunjuk, dan saran. Pihak kedua akan selalu memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran yang bersifat teknis selama diperlukan atau jika dipandang perlu oleh pihak kedua mengenai produk semen yang dihasilkan oleh pihak pertama. Pihak pertama bersedia menerima saran dari pihak kedua serta membimbing teknis tersebut dan bersedia pula menyesuaikan semua saran petunjuk dari pihak kedua. Lalu di dalam pasal ke-7 tentang kerjasama dengan pihak ketiga, selama masa percobaan seperti yang dimaksud pasal 5 sebelumnya, pihak kedua berhasil memasarkan semen produksi pihak pertama tersebut, atau pihak kedua belum memberikan pesanan kepada pihak pertama, maka pihak pertama berhak menjual produksinya kepada pihak ketiga, dan atau bila memungkinkan, pihak pertama akan mengarahkan pihak ketiga tersebut untuk membelinya melalui pihak kedua.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Aldi. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dari saudari Melinda, yaitu pasal 8, pengadaan. Pihak pertama sepenuhnya akan melayani pemesanan pihak kedua dan pihak pertama bertanggung jawab penuh atas pengadaan serta pengiriman semen tersebut hingga sampai di tempat pihak kedua. Pasal 9, harga. Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk menetapkan harga semen, belum termasuk biaya pengiriman hingga sampai di tempat pihak kedua, dengan perincian harga sebagai berikut. Jenis produk, semen, ukuran 50 kg, harga per buah Rp75.000. Harga-harga tersebut berlaku untuk jangka waktu 3 bulan setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini, serta tidak dapat berubah kecuali jika terdapat perubahan ketetapan pemerintah dalam bidang moneter. Setelah masa 3 bulan berlalu sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini, akan dilakukan peninjauan kembali perihal harga awal yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut, dan jika perlu akan dilakukan penyesuaian kembali dengan harga produksi yang ada. Untuk setiap pemesanan, pihak kedua akan menginformasikan kembali harganya kepada pihak pertama. Pasal 10, yaitu pembayaran. Pihak kedua setuju untuk melaksanakan pembayaran kepada pihak pertama atas pemesanan barang-barang dengan syarat pembayaran seperti berikut. Uang muka sebesar 30%. Sisa pembayaran sebesar 70% akan dibayarkan setelah semen tersebut diterima dengan baik oleh pihak kedua. Pasal 11, lain-lain. Setelah pihak kedua dapat memasarkan barang-barang produksi pihak pertama, maka pihak pertama tidak dibenarkan untuk memasarkan atau menjual sendiri kepada pihak ketiga manapun juga, kecuali jika pembelian tersebut melalui pihak kedua. Pihak kedua tidak dibenarkan untuk menjual barang-barang produksi lain yang sejenis dengan produksi pihak pertama, sebagaimana yang dimaksud pasal 2 surat perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun selain barang-barang produksi pihak pertama. Ketiga, apabila pihak pertama dan atau pihak ketiga menjual pada sasaran pasar wilayah pasar seperti yang dimaksud pasal 3 dan pasal 4 surat perjanjian ini, maka hal itu akan diperhitungkan sebagai suatu kompensasi retribusi sebagai pihak kedua. Keempat, kompensasi retribusi tersebut disepakati bersama-sama ditetapkan sebesar 60% dari keseluruhan nilai penjualan. Pasal 12, penggantian barang. Dalam hal pemesanan barang oleh pihak kedua untuk produksi terhadap kesalahan teknis, kerusakan, atau penolakan dari konsumen pemakai karena kesalahan produksi, semisal kesalahan ukuran, cacat, rusak, mutu berkurang, dan lain sebagainya, maka pihak pertama bersedia untuk mengganti dengan produksi sejenis yang baik kualitasnya, sehingga dengan pesanan pihak kedua. Pasal 13, penyelesaian perselisihan. Dalam hal terjadi perselisihan, maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, dan apabila hal itu belum atau tidak tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak sepakat untuk setuju untuk menyelesaikannya di kantor kepaniteraan pengadilan negeri. Pasal 14. Pasal 14 yaitu penutup. 1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2, ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga. 2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada pihak pertama dan yang lainnya pada pihak kedua. Surat perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama, yang ditandatangani oleh pihak pertama yaitu Saudara Muhammad Iqbal, pihak kedua Saudari Melinda, dan saksi pertama yaitu Jeno dan saksi kedua yaitu Karina.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk saudara Muhammad Iqbal tidak ada di video dikarenakan saudara Iqbal memiliki kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan dan saudara Iqbal telah berkontribusi dalam pembuatan surat perjanjian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.